Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kejadian, pelajaran ke-13, Israel di Mesir. Minggu 19 Juni, Yakub pergi kepada Yusuf. Bacalah Kejadian 46. Apakah pentingnya kepergian Yakub dari Kanaan? Ketika Yakub meninggalkan tempatnya di Kanaan, dia penuh dengan harapan, kepastian bahwa dia tidak akan kelaparan lagi, dan kabar baik bahwa Yusuf masih hidup pasti memberinya momentum yang dia perlukan untuk meninggalkan tanah perjanjian. Kepergian Yakub menggemakan pengalaman Abraham. Meskipun dalam kasus Abraham dia menuju ke tanah perjanjian, Yakub mendengar janji yang sama yang Abraham dengar dari Tuhan, yaitu bahwa ia akan menjadikannya bangsa yang besar. Panggilan Tuhan di sini juga mengingatkan kepada perjanjian Tuhan dengan Abraham. Dalam kedua kesempatan itu, Tuhan menggunakan kata-kata yang meyakinkan yang sama, "Janganlah takut," yang membawa janji masa depan yang gemilang. Daftar lengkap dari nama-nama anak Israel yang pergi ke Mesir, termasuk anak perempuannya, mengingatkan pada janji Tuhan tentang kesuburan kepada Abraham bahkan ketika masih tanpa anak. Angka 70, termasuk Yakub, Yusuf dan kedua putranya, mengungkapkan gagasan tentang totalitas. Ini adalah seluruh Israel yang pergi ke Mesir. Juga penting bahwa angka 70 sesuai dengan jumlah bangsa, menunjukkan bahwa masa depan semua bangsa juga dipertaruhkan dalam perjalanan Yakub. Kebenaran ini akan menjadi lebih jelas hanya beberapa tahun kemudian, setelah salib dan pernyataan yang lebih lengkap dari rencana keselamatan yang tentu saja untuk seluruh umat manusia dimanapun, dan bukan hanya anak-anak Abraham. Dengan kata lain, betapapun menariknya cerita tentang keluarga ini, keturunan Abraham, dan pelajaran rohani apapun yang dapat kita ambil dari mereka, kisah-kisah ini ada di dalam firman Tuhan karena itu adalah bagian dari sejarah keselamatan. Mereka adalah bagian dari rencana Tuhan untuk membawa penebusan kepada sebanyak mungkin orang di planet yang jatuh ke dalam dosa ini. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Apakah yang Paulus katakan di sini yang menunjukkan universalitas Injil? Lebih penting lagi, apakah yang kata-kata ini katakan kepada kita mengenai apa yang harus kita lakukan sebagai gereja untuk membantu menyebarkan Injil? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, pada saat anak-anak Yakub yang baru kembali dari Mesir memberitahukan kepada ayah mereka bahwa Yusuf masih hidup dan menjadi penguasa di Mesir, tetapi hati Yakub tetap dingin sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Kemudian ketika ia melihat kereta yang dikirimkan oleh Yusuf untuk menjemputnya, barulah bangkit kembali semangatnya. Dan bagaimana perasaan dan keadaan Yakub pada waktu itu ketika anak-anak Yakub menyatakan bahwa Yusuf masih hidup dan kita akan berpindah dari Kanaan ke Mesir? Perpindahan dari Kanaan ke Mesir tentu bukan hal yang mudah untuk dilakukan, karena mereka harus menempuh perjalanan yang sangat jauh dan banyak tantangan dan rintangan, kesulitan yang harus dihadapi. Apalagi waktu itu Yakub sudah cukup tua. Bagaimana Yakub dapat melewati akan semua ini? Kalau kita membaca di dalam ayat 3 dan 4, yang pertama adalah ada jaminan penyertaan Tuhan. Allah memahami kondisi dan perasaan Yakub pada waktu itu. Dan di ayat 3, di dalam penglihatan Allah mengingatkan Yakub bahwa dia adalah Allah Ishak ayahnya, dan menguatkan Yakub agar dia tidak takut dengan memberikan jaminan atau janji penyertaannya. Dan Allah menjamin bahwa Yakub akan berpindah dari Kanaan ke Mesir, dan segala sesuatu sesuai dengan rencana Tuhan. Yang kedua adalah bahwa ada pertolongan serta perlindungan dari Tuhan kepada Yakub beserta dengan keluarga dan bangsanya. Di ayat 5-7 di sana dikatakan bahwa Yakub bukan hanya membawa anak dan istri mereka, anak-anak dan cucu-cucunya laki-laki dan perempuan atau seluruh keturunannya juga dibawa ke Mesir. Dan ini tidak mudah bagi Yakub untuk mengatur bagaimana caranya supaya mereka dapat pergi ke Mesir. Apalagi Yakub pada waktu itu sudah uzur umurnya.
tetapi ada Allah yang memberikan pertolongan, dan Allah menjanjikan perlindungan bagi Yakub di dalam perjalanan perpindahan ini. Yang terakhir adalah pemeliharaan Tuhan. Allah menjanjikan pemeliharaan di dalam ayat 33 sampai 34. Dan kita melihat ada pemeliharaan Allah yang sesungguhnya di dalam kehidupan Yakub beserta dengan anak-anak dan bangsanya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah jangan pernah meragukan Tuhan. Allah akan menyertai, Allah akan memberikan pertolongan serta perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan senantiasa menjadi bagian kita. Masa depan semua bangsa dipertaruhkan dalam perjalanan Yakub ke Mesir, dan Allah membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang sungguh baik. Ia menjaga, mengontrol, dan melindungi perjalanan Yakub sehingga tiba di Mesir dan ia akan bertemu dengan Yusuf. Sebagaimana janji Tuhan terrealisasi di dalam kehidupan Abraham, demikian pula dengan Yakub beserta dengan keturunannya. Pertanyaan bagi kita pada saat ini, bagaimana dengan kehidupan kita pada hari ini? Apakah kita mau hidup bergaul dengan Tuhan dan dalam segala hal selalu mencari Tuhan terlebih dahulu, dan Allah akan terus memberkati kita? Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus mencari Tuhan, setia kepada Tuhan, karena Allah berjanji Allah akan terus menyertai, memberikan pertolongan, dan memberikan keberhasilan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.